Nggak, Bil, ada yang penyet baru buka di depan SV. Oh iya. Iya, lu mau ikut nggak? Ayo, ayo, ayo. Ya, tapi gua bawa bekal. Tapi Udah, ayo ikut deh, aja. ayo. Aduh, ada banyak film baru kita harus nonton. Boleh sih, tapi gue belum dikirim uang lagi sama mama Ah, gue. gampang itu mah, besok juga dikirim lagi, ayo. Yaudah deh, ayo. Bil, nanti pulang kampus ke Buraya ya. Ya, gue ada tugas di malam ini. Ah, masih lama, coy. Ayo Gimana aja. ya? Ayo. Yaudah deh, ayo ya. Halo guys, kembali lagi bareng aku di Journey with Alif's World. Siapa nih yang punya kebiasaan kayak cuplikan video tadi? Kalian sadar gak sih bahwasannya 3 cuplikan video tadi termasuk fenomena komunikasi intrapersonal loh, namanya very missing out atau biasa dikenal dengan FOMO. Yuk kita bahas. Are you ready? Oke, pada episode kali ini aku bakal ngasih tahu teman-teman tentang definisi komunikasi intrapersonal. Apa itu FOMO? Kenapa sih FOMO bisa terjadi? Akibat dari FOMO secara mental maupun sosial, serta nih tips dan trik agar kita semua dapat menghindari FOMO. Kita mulai dari komunikasi intrapersonal itu sendiri. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa dan pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Dalam komunikasi ini, posisi seorang komunikator sekaligus penerima pesan yang memberikan feedback pada dirinya sendiri. Jadi, proses komunikasi intrapersonal mencakup 3 hal penting, yakni sensasi, persepsi, dan memori. Komunikasi intrapersonal merupakan proses komunikasi yang paling dasar, bersifat pribadi, dan seringkali nih berulang-ulang. Salah satu contoh komunikasi intrapersonal adalah FOMO, singkatan dari Fear Missing Out yang artinya takut ketinggalan. Di era digital dan kemudahan akses internet ini, semua orang ingin selalu mengikuti perkembangan tren yang lagi hype-hype-nya nih. Kebiasaan ini memunculkan kebiasaan buruk bernama FOMO, Fear of Missing Out, yang berdampak pada mereka yang menderita. FOMO adalah perasaan takut nih yang muncul jika terjadi sesuatu yang menarik atau lucu. Dan biasanya, hal ini dapat disebabkan oleh postingan media sosial. FOMO dapat diartikan sebagai perasaan takut ketinggalan dari suatu peristiwa, pengalaman, atau informasi. Ketakutan akan kehilangan momen-momen berharga tergantung dari emosi, motivasi, dan tindakan orang-orang yang terlibat. Selain itu, rasa takut kehilangan momen juga dikaitkan dengan kebutuhan psikologis kita loh. Rasa takut ketinggalan momen terutama disebabkan oleh update aktivitas orang lain melalui media sosial. Sebenarnya sudah ada FOMO ini nih teman-teman, sebelum media sosial dan teknologi semarak sekarang. Namun, kombinasi FOMO dengan kemunculan internet, keterbukaan informasi, dan teknologi yang maju membuat FOMO semakin menjadi. FOMO tidak terbatas pada hal yang ada di medsos, tetapi medsos juga yang membuat FOMO semakin buruk. Untuk istilah FOMO sendiri sudah ada dalam Oxford English Dictionary sejak tahun 2013. Untuk menambah pengakuan status ini, FOMO juga dimasukkan ke dalam Merriam-Webster Dictionary pada tahun 2016. Menurut Patrick dalam bukunya yang berjudul Fear of Missing Out, bijak mengambil keputusan di dunia yang menyajikan terlalu banyak pilihan bahwa pelaku FOMO dinamai dengan sebutan FOMO sapiens. FOMO sapiens selalu merasa dimanapun dan kapanpun akan terjadi hal yang lebih baik sedang terjadi di tempat lain. Ciri-ciri dari FOMO sapiens dalam buku ciptaan Patrick adalah merasa tertekan, minder, iri, cemas saat melihat postingan yang diunggah ke dalam media sosial yang sudah diberi filter disunting sedemikian rupa yang menimbulkan sesak dalam diri saat melihatnya. Lalu, FOMO sapiens juga selalu fokus pada handphone
untuk mengakses media sosial dan menganggap bahwa setiap orang yang dirinya lihat memiliki kehidupan yang jauh lebih menarik, mengasyikkan, dan lebih sukses daripada dirinya sendiri. Fear missing out atau FOMO adalah fenomena yang muncul akibat adanya penggunaan sosial media secara berlebihan. Berbagai faktor penyebab lainnya juga ikut andil loh di dalamnya, seperti menggunakan gadget yang berlebih, terus suka membanding-bandingkan diri sama orang lain, kurangnya bersyukur atas apa yang dimiliki, serta mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. FOMO adalah fenomena yang cukup berbahaya dan bisa mengganggu berbagai aspek dalam kehidupan kita. Antara lain, yaitu mempengaruhi kondisi mental dan sosial kita loh. Serem banget ya. Berikut aku kasih tahu teman-teman semua akibat FOMO dalam bidang sosial. Yang pertama, mempengaruhi kondisi finansial. FOMO bisa mendorong siapa saja untuk melakukan hal-hal di luar nalar, hanya demi memuaskan ego dan melepaskan perasaan yang tertinggal. Hal inilah yang membuat orang dengan sifat FOMO akan mengalami kesulitan secara finansial. Dari kebiasaan buruk inilah muncul beragam kendala dalam keuangan, seperti sulit menabung, sifat konsumtif, boros, nekat berhutang, hingga bahkan ada yang mengandalkan pinjol, serta hal-hal yang bersifat ilegal sekalipun. Yang kedua, mempengaruhi hubungan sosial seseorang. Saat FOMO mulai menjangkit seseorang, dan orang tersebut belum mampu mewujudkan keinginannya untuk mengikuti apa yang dianggap baik, orang tersebut cenderung mengasingkan diri dari orang lain. Lebih parahnya lagi nih, mereka yang memiliki sifat FOMO akan merasakan sulit berkomunikasi secara nyata karena terlalu fokus dengan dunia maya. Menurunkan produktivitas diri. FOMO dapat mengurangi produktivitas. FOMO membuat seseorang selalu tergoda untuk mengecek media sosial atau mencari informasi terbaru, tren-tren terbaru yang sedang hype, sehingga dapat mengganggu konsentrasi dan waktu yang seharusnya digunakan untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan. Contohnya nih ya, jika seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengecek media sosial daripada bekerja, hal ini dapat mempengaruhi kinerja dan hasil kerjanya, ya gak sih? Serem banget ya teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa deh menghindari dari FOMO ini, karena dampaknya terhadap sosial kita nyata dan bahaya banget. Nih, aku bakal ngasih tips and trick agar terhindar dari FOMO. Yang pertama, batasi konsumsi media sosial dan penggunaan gadget. Semakin sering kita bermain sosial media, semakin bisa kemungkinannya kita keracunan atas apa yang kita lihat. Sebab akan selalu ada kecenderungan dalam diri kita yang mana tidak pernah merasa puas akan apa yang kita miliki. Kita harus bisa nih fokus pada diri sendiri dan fokus pada tujuan yang ingin diraih. Berfokus pada diri sendiri serta tujuan yang akan ingin diraih akan membuat Anda on track pada jalur yang benar. Sebab kita dapat berpikir dua kali untuk membuangkan waktu pada hal yang bersifat sementara dan dapat mengganggu tujuan utama. Mengembangkan hobi dan menggali potensi dalam diri. Dengan berfokus pada hobi dan terus belajar untuk menaikkan value yang ada pada diri sendiri, akan membawa pengaruh yang baik terhadap diri kita. Kita tidak akan mudah terdistract dengan hal terupdate yang memakan banyak waktu. Banyak bersyukur dan selalu berpikir positif. FOMO menyebabkan kiat berpikir yang tidak-tidak atau cenderung ke arah negatif. Oleh karenanya, belajarlah untuk terus bersyukur atas apa yang punya dan selalu positive thinking. Setiap orang memiliki jalan dan kehidupannya masing-masing. Oleh karenanya, kita tidak mungkin bisa sama persis dengan mereka atau apa yang dapat kita lihat di sosial media.
Ubah konten atau topik yang biasa dilihat. Mengubah konten yang biasa kita konsumsi di media dapat membawa pengaruh besar loh sobat. Sebab konten-konten inilah sumber utama kita menginginkan sesuatu atau terjebak ke dalam tren. Nah, itu dia nih teman-teman semua informasi seputar FOMO, penyebabnya, ciri-ciri dan cara pencegahannya. Semoga kita semua bisa ya terhindar dari fenomena ini dan lebih bijak lagi dalam menanggapi tren terkini. Meskipun FOMO bisa menyerang siapapun, FOMO ini masih bisa loh kita kendalikan selama kita memiliki kontrol penuh terhadap diri sendiri dan paham betul tujuan hidup yang ingin dicapai. FOMO memang memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan mental maupun sosial seseorang dan dapat mempengaruhi kualitas hidup kita. Karena itulah penting untuk belajar bagaimana caranya untuk mengelola FOMO dengan tepat. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa FOMO adalah hal yang wajar dan banyak orang mengalaminya. Dan mengakui bahwa FOMO adalah hal yang normal dapat membantu mengurangi ketekanan yang kamu rasakan. Namun pastikan untuk selalu memprioritaskan hal-hal yang penting dalam hidup. Pastikan kita juga mengurangi kecenderungan untuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Sebab membandingkan hidup kita dengan orang lain dapat memicu perasaan insecure. Nah, itulah dia sharing session dari aku tentang FOMO, Fear of Missing Out. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye-bye. Journey with Alif's World.